Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada sore yang cerah ini. Allah menghimpun kita di dalam majelis Jejak Nabi. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim ayhuwa sahih. Dan duduk kita semua dalam rangka menyebut-nyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga menyimak kisah hidup beliau, menyusuri teladan-teladannya, dan insyaallah bersemangat mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua termasuk orang-orang yang disambut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di Al-Haud, di telaga beliau, di Al-Kautsar. Dan kita semua termasuk orang-orang yang bernaung di bawah panjinya di Yaumil Mahsyar. Kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya hingga berbahagia di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam Firdausil A'la. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada pembahasan tentang pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu tentang dibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil oleh Halimatus Sa'diyah, Halimah dari suku Bani Sa'ad, dan suaminya yang sering digelari sebagai Abu Kabsyah. Karena suami Halimah yang bernama Abu Kabsyah inilah nanti orang-orang Quraisy kalau mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan memanggil beliau dengan sebutan Ibnu Abi Kabsyah. Ibnu Abi Kabsyah sebagai putranya Abu Kabsyah. Nah, Kabsyah ini salah satu teknik memasak. Kabsyah itu, kalau antum tahu nasi kabsyah, nah ini salah satu teknik memasak gitu ya, dengan mencampurkan daging ke dalam nasi yang dikaru dengan minyak samin. Dan ini adalah salah satu jenis makanan yang masyhur di kalangan penduduk Yaman. Orang Yaman itu kalau makan nasi kabsyah, nah berita ada dua macam biasanya yang populer nasi kabsyah itu. Campurannya yang pertama daging unta, atau yang kedua daging kambing. Meskipun secara tradisi lebih sering kalau daging kambing dimasak dengan nasi, maka dengan masakan jenis mandi. Kalau kabsyah ini memang yang populer adalah kabsyah dengan daging unta. Kalau kita ke Aziziyah, suatu saat mungkin Bapak Ibu tindak umrah, maka bisa disempatkan ke Aziziyah. Ada sebuah restoran yang khusus menjual kabsah hasi, kabsah dari daging unta.
Jadi untanya unta muda. Kalau istilah di Indonesia ada sate kambing muda itu balibul, bawah 5 bulan gitu ya. Karena memang kalau daging unta kalau terlalu tua masaknya jadi harus sangat lama. Karena memang liat, keras. Tapi kalau unta muda maka serat-serat dagingnya masih lembut dan lebih empuk untuk dimasak. Maka masakan ini disebut sebagai kapsah hasi, kapsah dengan daging dari anak unta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sebutkan kemarin bahwa Halimatus Sa'diyah dan Abu Kabsyah ketika pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah, mereka ini dalam keadaan banyak ditolak. Karena keadaan Halimah yang kurus, kering, air susunya nyaris tidak keluar, anak-anaknya juga sangat lemah, seperti sakit-sakitan. Sementara binatang ternak yang menyertainya dari seekor unta, seekor keledai yang berwarna abu-abu, sampai kambing-kambing yang mereka gembalakan ini dalam keadaan yang sangat kurus, hidup segan mati tak mau. Maka semua orang di Makkah mempertanyakan, apakah orang ini layak untuk kemudian dititipkan anak-anak kami untuk disusui olehnya. Sehingga di mana-mana Halimatus Sa'diyah juga mengalami penolakan. Sebaliknya Muhammad SAW karena dia anak yatim dan berasal dari keluarga Bani Hashim yang terkenal dengan kedermawanan, tetapi mereka ini keluarga yang miskin, bukan keluarga yang kaya, sehingga pada saat itu para pengambil anak persusuan, teman-temannya Halimah yang datang dari suku-suku Arabi, Badui, disebut Badui itu karena badu dari pedalaman, daerah yang jauh, daerah yang pelosok dan sepi, maka disebut Badui. Mereka datang untuk mengambil anak-anak yang disusukan di kota Makkah. Karena memang sudah menjadi tradisi di kota Makkah menyusukan anak ke orang-orang yang berasal dari pedalaman dengan 3 tujuan yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, tujuan untuk segera dapat memiliki anak lagi. Jadi orang Makkah itu menyusukan anaknya kepada orang-orang yang berasal dari desa, dari Badui, dari gurun, supaya mereka bisa segera punya anak lagi. Karena dipercaya memberi ASI itu kontrasepsi alami. Selama seorang wanita memberi ASI dengan intensif kepada anaknya, maka dia akan tercegah dari kehamilan. Biasanya tidak haid. Wanita yang menyusuinya intens. Tetapi kalau kemudian tidak menyusui, maka dia akan kembali segera menjadi seorang wanita yang subur. Dan ini menjadi maksud wanita-wanita Quraisy, karena bagian dari tafakhur, kebanggaan satu sama lain pada masa itu adalah kalau anaknya banyak. Kemudian yang kedua adalah maksud kesehatan. Karena kota Makkah pada saat itu berada dalam keadaan mudah menyebarnya bibit penyakit dan wabah-wabah. Bisa kita bayangkan bahwa kota Makkah didatangi oleh orang dari penjuru dunia, dari berbagai suku dan kabilah. Mendatangi kota Makkah untuk berbagai keperluan, dari berdagang sampai beribadah. Terlebih lagi kalau sudah musim-musim haji, maka orang-orang yang datang ke Makkah mereka menyembelih korban untuk berhala-berhala mereka. Dan hewan-hewan sembelihan sebagai korban untuk berhala-berhala ini tidak dimakan, tetapi hanya diletakkan begitu saja di depan berhala-berhala mereka sehingga membusuk. Banyaknya sampah dari binatang-binatang yang membusuk di kota Makkah ini juga menjadi ancaman kesehatan tersendiri, terlebih bagi bayi dan anak-anak. Maka maksud kesehatan, kalau anak-anak ini tinggal di kota Makkah mereka rentan terkena penyakit. Tapi kalau dibawa keluar ke desa Badui, ke pedalaman yang udaranya segar, yang
tidak tercemar oleh berbagai macam bibit penyakit, maka akan lebih aman. Yang ketiga, maksud kebahasaan. Karena kalau tinggal di Mekah, anak-anak ini akan belajar bahasa yang sudah campur-campur tidak karu-karuan. Karena kota Mekah ini kosmopolitan yang dihuni oleh berbagai macam suku, berbagai macam kabilah, dan juga berasal, mereka datang dari berbagai negeri yang jauh untuk berbagai keperluan di kota Makkah, sehingga bahasa di kota Makkah ini bahasanya menjadi tidak baku, tercampur-campur berbagai dialek, berbagai lahjah, sehingga kalau seorang anak tumbuh di kota Makkah, dia tidak akan mengenal bahasa Arab yang standar, yang fushah, yang murni, yang sesuai kaidah-kaidah gramatika Arab, sesuai dengan nahwu, sesuai dengan sorof. Kalau nahwu itu ilmu untuk mengi'rab. Mengi'rab itu mengetahui harokat dari susunan huruf-huruf kata-kata yang tepat menurut aturan-aturan tata bahasanya. Sementara sorof mempelajari bentuk perubahan kata karena perubahan-perubahan yang dialaminya dari fi'il menjadi isim dan sebaliknya, dan juga pada kedudukan-kedudukan tertentu ketika dia tunggal, ketika dia ganda maupun ketika dia jamak, gitu ya. Ya, lagi heboh videonya Mas Vicky Prasetyo, ternyata pinter tasrifan ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ul uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, kita dulu belajar di pesantren yang seperti itu. Belajar yang namanya amsilatut tasrifiyah, itu dihafalkan. Jadi amsilatut tasrifiyah itu contoh-contoh mentasrif berbagai kata. Nasoro yang suruh nasron wa mangsoron fahuwa nasirun wa dzaka mangsurun ungsur la tangsur mangsorun mangsorun mingsorun, gitu ya. Jadi di situ kita kemudian mempelajari fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari', fa'lan masdar bi ghairi mim wa maf'alan masdar mim, uf'ul fi'il amar, la taf'ul fi'il nahi. Jadi maf'alun ada isim makan wa zaman dan seterusnya. Jadi ini namanya sorof, silatut tasrifiyah. Nah, kalau anak-anak ini tetap di kota Makkah, mereka tidak akan bisa mempelajari hal yang sedemikian. Bahasa Arab yang fushah, yang murni. Karena bagaimanapun juga bahasa Arab itu bahasa yang pada asalnya simai. Dia dipelajari karena mendengar sesuatu, bukan dipelajari dengan kursus atau les. Tapi dia simai. Asal semua bahasa itu dia diketahui secara simai karena mendengar orang mengucapkan sesuatu. Maka memang harus belajar di pedesaan di mana orang bahasa Arabnya pengucapannya fasih, fushah, murni seperti yang seharusnya. Ini sama dengan kita di sini, kalau anak-anak kita ini pengen bisa bahasa Jawa lengkap. Jadi kan bahasa Jawa ini sebenarnya 3 bahasa. Karena kosakata untuk ngoko, untuk madya, untuk kromo sebenarnya berbeda, gitu ya. Kalau kita belajar bahasa Jawa itu sekaligus kita belajar 3 bahasa sebenarnya. Karena ngoko, madya, kromo itu kosakatanya berbeda. Yang paling sederhana 2 tingkatan kosakata Jawa itu. Jadi ngokonya sama dengan madya, kemudian ada kromo, atau ngokonya sendiri, madyonya sama dengan kromo. Itu minimal. Maksimalnya bahkan ada sampai 7 tingkatan kata. Untuk hewan apa, hewan pun dibagi-bagi, untuk hewan yang hina, untuk hewan yang biasa, untuk hewan yang mulia, gitu ya. Kemudian untuk manusia, itu untuk teman yang seumuran, untuk umpatan berbeda lagi, kemudian untuk orang yang lebih tua, tapi sejawat kita ngobrol secara santai, untuk orang yang lebih tua, untuk raja, itu berbeda. Jadi variasi katanya ini
sangat kompleks. Maka sebenarnya belajar bahasa Jawa itu belajar 3 bahasa. Belajar 3 bahasa sekaligus. Kalau antum ditanya antum bisa berapa bahasa? 5, hebat, apa saja kayak Bung Karno 10 bahasa. Oh kalau saya 5 itu ya Indonesia, Inggris sedikit-sedikit, Jawa Ngoko, Jawa Madya, Jawa Kromo. 5 bahasa. Nah sama, kalau di kita kalau pengen anak kita ini bahasa Jawanya fasih, ya biasanya sampai SD suruh tinggal di desa. Ikut bayi gitu, ikut eyangnya, itu insya Allah biasanya bahasa kromonya fusah. Tapi kalau kemudian tinggalnya di kota, itu ya, orang bakal iso basa Jawa gitu ya, nanti bahasa Indonesia. Ini yang terjadi, wakeknya, realitasnya, Jawa ini salah satu bahasa dengan penutur terbesar di dunia sebenarnya. Dia masuk 10 besar, atau kalau nggak salah malah nomor 7. Bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Tapi itu klaim, karena nyatanya kita sehari-hari sudah jarang berbahasa Jawa. Itu cuma dihitung kira-kira orang Jawa itu jumlahnya berapa. Karena orang Jawa ini jumlahnya kira-kira 150 juta. Nah, itu dianggap semuanya penutur bahasa Jawa. Padahal jenengan satu sama lain sudah jarang-jarang berbahasa Jawa. Jadi kita ini penutur bahasa salah satu yang terbesar di dunia karena penuturnya berjumlah 150 juta orang. Gitu ya. Ini banyak sekali untuk ukuran bahasa. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan tinggal di pedalaman maka diharapkan bahasanya lebih fusha. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Oleh Allah Jalla Jalaluhu, nantinya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam akan dikaruniakan kecerdasan linguistik yang luar biasa. Karena Rasulullah SAW itu kalau berbicara kepada satu kaum, beliau akan berbicara sesuai dengan logat, lahjah, dan bahkan aksen dari kaum tersebut. Salah satu buktinya yang masih kita bisa dapati sampai sekarang adalah sebuah hadis dalam Sahih Muslim. Ketika Rasulullah SAW berbicara di tengah kaum yang bernama Hudail. Kaum Hudail ini suku yang tinggal di luar kota Makkah, dan mereka diakui sebagai salah satu penutur bahasa Arab yang paling murni selain Quraisy. Jadi ada dialog-dialog yang dianggap Arab fasih, itu ada dialog Quraisy, ada dialog Hudail gitu ya, ada dialog Qais Ailan gitu ya, dan beberapa dialog yang lain. Ini dialek-dialek Arab yang dianggap murni. Tetapi masing-masingnya kadang ada perbedaan. Ya mungkin kalau kita antara Jawa Solo dengan Jawa Jogja, Jawa Magelang, Jawa Banyumasan, Jawa Surabayaan itu kan berbeda-beda dalam lahjah mengucapkan satu kata, atau aksentuasi penekanan-penekanan tertentu, atau partikel. Kalau orang Solo pakai no, orang Jogja pakai j gitu. Enggak no, gimana no, terus piye no, itu mau Solo berarti. Orang j, terus piye j, itu orang Jogja biasanya gitu. Kalau orang Magelang dengan nada tertentu, nek ngono dos pundi nggih, kula njuk kedah pripun nggih. Nah, itu orang Magelang. Orang Banyumas dengan ngapak, yang ternyata ngapak itu beda desa bisa beda penekanan ngapaknya atau perubahan kalimatnya. Ngapak kepriwe, keprimen, kepriben, kepribe, beda-beda. Gitu ya. Antara kepriwe, keprimen, kepriben, kepribe, keprige, ada maning, keprige kayak gue. Itu berbeda-beda. Jadi, kalau bahasa Arab ternyata juga ada perbedaan. Dalam Sahih Muslim itu terdapat hadis ketika Nabi SAW menegur seorang sahabat yang memaksakan diri berpuasa padahal dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian, sehingga dia mengalami dehidrasi, mengalami satu keadaan yang sangat payah. Maka Rasulullah SAW
menegur sahabat ini karena sahabat ini berasal dari suku Hudail dan Rasulullah sedang berada di tengah suku Hudail, maka beliau bersabda, laisam bir amsaumu fim safari. Laisam bir amsaumu fim safari. Ini hanya ada dalam riwayat Muslim. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari sudah diubah menjadi dialek Quraisy. Laisal bir as-saumu fis safari. Tapi kalau dialek Hudaili itu laisam bir amsaumu fim safari. Jadi bukan pakai alif lam tetapi memakai alif mim untuk menunjukkan ma'rifahnya sesuatu. Dan ini kita masih bisa temukan dalam Sahih Muslim. Jadi Rasulullah ini ternyata bicara fasih bukan hanya dengan dialek Quraisy, tetapi juga dengan berbagai macam dialek yang lain yang kemudian ada di tengah jazirah Arab. Disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam kalau bicara dengan orang Syam, logatnya Syami. Logat Syam apa khasnya? Banyak imalah, banyak e-nya. Kemudian ada dengan logat Yamani. Logat Yaman apa cirinya? Misalnya qaf dibaca gaf, as-saqaf dibaca as-saqaf gitu ya. Itu pakai huruf qaf, as-saqaf jadi dibaca as-saqaf. Itu. Ini dialek Yaman. Terus misalnya ada dialek Mesir. Nah, Mesir itu qaf bisa dibaca a, jim dibaca gim. Bukan. Jamal, gamal. Wel gamal. Itu dialek Mesir. Tapi kalau Amiyah beda lagi, bukan dialek. Bahasa pasaran sehari-hari itu kadang kalau di beberapa negara Timur Tengah sudah perbedaannya sangat sangat jauh dari bahasa Arab yang fusah. Misalnya kalau bahasa Arab fusah, orang bertanya mau pergi kemana? Aina satathab atau aina taroh? Aina taroh, mau kemana? Tapi kalau orang Mesir kalau tanya mau kemana? Ruah fein. Ruah fein. Fein ini dari fi aina kan gitu. Ruah fein, mau kemana? Jadi menjadi berbeda kalau bahasa Amiyah, bahasa pasaran sehari-hari. Nah, ini pentingnya kemudian menjaga bahasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab, Qur'anan Arabiyyim mubin. Dengan bahasa Al-Qur'an yang Arabiyyim mubin, Arab yang jelas. Arab yang jelas itu berarti bisa difahami oleh semua orang Arab. Seharusnya bisa difahami oleh semua orang Arab. Karena dia menggunakan bahasa Arab yang paling standar, paling baku dan paling mudah dimengerti. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk diambil pelajarannya, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Fahal mim muddakir. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran dari Al-Qur'an yang mudah dipelajari? Dan ini Nabi SAW tinggal di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Kita sudah sebutkan kemarin bahwa ketika Halimah untuk pertama kali memangku Muhammad SAW, ya ini ketemunya dua yang sama-sama tertolak. Muhammad banyak ditolak oleh orang-orang yang hendak menyusui karena khawatir nanti tidak dibayar, gitu ya. Sementara Halimah banyak dihindari oleh orang-orang yang mau menyusukan anaknya karena dikhawatirkan bayinya kurang gizi gitu. Kata kepada Abu Kabsyah suaminya, wahai suamiku, bagaimana kalau anak yatim yang dihindari semua orang itu aku susui? Kata suaminya, barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Itu adalah sebuah keputusan yang baik. Dia seorang anak yatim, maka kita akan mendapatkan berkah melalui dia. Benar, Masya Allah ya, ketika bayi Muhammad SAW itu dipangku oleh Halimah, Halimah ini tiba-tiba sudah
merasa sehat, bugar, seger gitu. Dan dadanya yang semula kempes terasa penuh dengan air susu ketika Muhammad SAW menyusu. Demikian pula kemudian anak-anaknya ikut menyusu dan mereka semua tiba-tiba segar, sehat. Suaminya lihat kambingnya kok jadi terengginas dari semula lentruk-lentruk gitu ya. Kambingnya sehat, kemudian diperah susunya pun keluar banyak. Demikian pula dengan untanya, tiba-tiba menjadi unta yang sangat gagah perkasa. Demikian pula keledainya menjadi kuat dan siap menempuh perjalanan pulang. Sehingga dalam riwayat disebutkan ketika Halimah pulang itu berhasil membalap semua teman-temannya yang berangkat lebih dahulu dengan kendaraan-kendaraan mereka. Kendaraan teman-temannya itu sudah lemes di tengah padang pasir. Halimah ini sama suaminya sama anak-anaknya bersama hewan mereka dan juga Muhammad SAW ini seperti bablas dengan begitu cepatnya. Subhanallah, kata mereka, wahai Halimah, engkau berangkat dengan hewan-hewan kurus nyaris mati. Kenapa ketika pulang menjadi segar? Setan apakah yang telah menyertaimu? Maka Halimah mengatakan ini bukan setan, tetapi ini adalah berkah dari Allah melalui anak yatim yang kami susui. Dibawa pulang ke pedesaan Bani Sa'ad, tempatnya di luar kota Makkah arah ke Taif. Jadi kalau Bapak Ibu berada di kota Makkah kemudian menuju ke Taif sekitar 92 km di sebelah tenggara kota Makkah, itu ada sebuah kota di dataran tinggi. Di kota Taif ini udaranya sejuk dan curah hujannya lebih tinggi. Di kota Taif ini terdapat berbagai macam perkebunan, yang terkenal adalah anggur dari Taif dan mawar dari Taif. Parfum-parfum mawar yang terkenal, dua daerah penghasil mawar di seluruh Timur Tengah yang paling terkenal itu adalah Taif dan Isparta di Turki. Taif di Jazirah Arab, sementara Isparta ada di Asia Kecil, di Asia Minor, di Turki sekarang. Jadi dua daerah ini dikenal sebagai penghasil mawar yang paling baik. Nah, parfum-parfum dari sari mawar dihasilkan dari Taif. Demikian pula air mawar. Dan demikian pula kemudian berbagai esens yang bermanfaat untuk menjadi bahan pencampur bagi berbagai kosmetika. Termasuk kalau misik abiyat dicampur dengan mawar, itu baunya jadi harumnya Masya Allah. Karena memang misik itu paling fleksibel, dicampur apapun tambah enak. Dicampur melati tambah enak, dicampur mawar tambah enak gitu ya. Dicampur gaharu tambah enak, itu sifatnya misik, Masya Allah. Dicampur amber juga enak, dicampur apapun yang namanya misik ini bagus sekali. Bahkan dicampur cendana juga enak, dicampur gaharu juga enak gitu. Ini adalah salah satu keistimewaan misik, parfum yang paling sering dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mampu, lebih utama untuk membeli misik yang asli, karena yang sintetis banyak dan harganya murah. Biasanya kalau misik yang sintetis ya satu botol kecil seharga 50.000 itu sudah dapat. Tetapi kalau yang bukan sintetis, yang misik betul-betul dari musdir, dari fermentasi di dalam perut rusa ataupun sifat musang kasturi, itu satu tola paling tidak itu harganya 200 rial. Satu tola itu 12 mililiter. 200 rial itu ya sekarang 800.000 lah. Satu botol kecil itu 800.000. Kalau kita mampu ya satu saat beli yang original. Kalau yang sintetis karena tidak ada dalil sunnahnya. Jadi ya tidak usah boros, makanya tidak perlu boros. Misalnya saya 800.000 nggak kuatat, ya jangan dipakai tiap hari. Misalnya tiap Jumat aja, makanya menjelang Jumatan gitu ya. Tapi itu biasanya satu kali pakai, kalau kita benar makainya itu bertahan sampai hampir 2 hari, biasanya tidak hilang. Tapi ya jangan mandi biar tetap wanginya tetap gitu ya. Nah, di dekat Taif, jadi mereka ada di pegunungan di dekat Taif, Bani Sa'ad ini. Rasulullah tinggal di situ bersama Halimah.
Ketika masa persusuannya selesai, umur 2 tahun, maka Halimah berniat mengembalikan Muhammad SAW kepada Aminah di kota Makkah. Dibawalah Muhammad SAW ke kota Makkah, tentu saja dengan perasaan yang sangat sedih di hati Halimah, karena akan berpisah dengan Rasulullah SAW yang telah demikian memberi berkah luar biasa bagi keluarganya. Sepanjang 2 tahun Muhammad SAW kecil tinggal di rumah Halimah, maka hewan ternaknya Abu Kabsyah beranak pinak banyak sekali. Betul-betul membawa keberkahan yang luar biasa pada keluarga Abu Kabsyah. Jadi ketika nganter itu setengah hati. Mau diantar ke ibunya itu ya dalam hati gerundel, ya Allah, ya pengen ini anak lama-lama sama saya ya Allah. Masa sekarang harus dikembalikan ya Allah gitu. Sayang gitu. Qadarullah wa masya'afa'al, luar biasa seperti harapan Halimah. Begitu sampai di Mekah, Mekah sedang mengalami wabah penyakit yang sangat hebat. Maka begitu sampai di Mekah, ibunya Aminah binti Wahab mengatakan kepada Halimah, wahai Halimah, sesungguhnya di kota Makkah sedang berjangkit wabah penyakit, maka tolong bawa lagi Muhammad ke desa kalian supaya dia tidak terjangkit wabah penyakit ini. Maka dengan gembira ria, senangnya luar biasa, Halimah membawa kembali Muhammad SAW ke desanya. Dan tinggal untuk kira-kira 2 tahun lagi di tempat Halimah As-Sa'diyah ini. Lalu setelah masa 2 tahun, oleh Halimah diantar lagi ke kota Makkah, masih dengan hati yang belum rela. Aduh, gimana ya pisah sama Muhammad. Anda bayangkan anak 4 tahun itu kan, Masya Allah ya, lucu-lucu nih. Jadi lebih semedot lagi, ini lebih gak kuat lagi berpisah dengan Muhammad. Apalagi Syaimah, anaknya Halimah yang kemudian sudah seperti kakak kepada Muhammad SAW itu. Itu sangat menangisi ketika Muhammad akan dikembalikan. Tapi ya sudah, bagaimana lagi? Ketika akan dikembalikan lagi, qadarullah wa masya'afa'al. Di kota Makkah ada wabah lagi. Maka diberi dispensasi lagi oleh Aminah, tolong ini dibawa lagi tapi setahun aja ya. Kemarin kan 2 tahun, jadi sudah 2 tahun susu, 2 tahun bersama keluarga Halimah itu ya. Ini harus dibawa lagi. Kayak Aminah mengatakan 1 tahun, nah habis itu kembalikan. Maka dibawa kembali ke pedesaan Bani Sa'ad untuk 1 tahun ke berikutnya. Nah, pada saat inilah terjadi sebuah peristiwa yang kemudian bersejarah dalam hidup Muhammad SAW. Ini kita dapatkan dalam riwayat yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an ketika menanyakan kepada Nabi SAW tentang peristiwa kenabian apakah yang beliau alami paling awal. Di mana Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, ma min awalin nubuwati nuzilat ilaik. Apakah ya Rasulullah yang termasuk bagian awal dari kenabianmu yang turun kepadamu? Kemudian Nabi SAW menjawab, qad sa'alta ma sa'alta ya Abahir, engkau telah menanyakan perkara yang tidak ditanyakan oleh orang lain dan hanya engkau yang menanyakannya wahai Abu Hurairah. Nabi SAW lalu bercerita, aku dulu berada di perkampungan Bani Sa'ad. Kuntu fi Bani Sa'din. Aku berada di perkampungan Bani Sa'ad sedang bermain dan mengembalakan kambing bersama saudara-saudara sepersusuanku. Nah, ini nanti harus dicatat. Iwatibillah, zaman sekarang kan kadang-kadang ada permintaan donor ASI. Ada permintaan kalau ada bayi ibunya terhalang untuk memberikan ASI karena meninggal atau karena sakit berat atau karena berbagai macam sebab yang lain, kemudian dibuka donor ASI. Ini tidak boleh sembarangan. Semuanya harus dicatat dengan baik. Karena yang haram karena persusuan itu sama dengan yang haram karena nasab. Menikahi saudara persusuan tidak boleh. Menikahi ibu susu tidak boleh, gitu ya. Menikahi keponakan persusuan juga tidak boleh. Saya dulu sepersusuan dengan seorang yang lain.
Maka kemudian ketika dia punya anak perempuan, saya tidak bisa menikahi anak perempuannya, atau sebaliknya. Saya disusui ibu saya misalnya. Kemudian suatu saat ada seorang bayi didonorkan kepada ibu saya, kemudian disusui oleh ibu saya. Mungkin beda jarak 10 tahun gitu ya. Kebetulan ibu saya sedang punya anak sehingga dia bisa menyusui, lalu ada anak yang disusukan kepada dia. Nanti misalnya saya menikah, saya punya anak, ya, saudara sepersusuan ini tidak bisa saya jadikan menantu, gitu ya. Apa yang haram karena nasab, itu juga yang haram karena persusuan, sama. Jadi ini yang kita harus hati-hati, yang namanya persusuan ini harus dicatat dengan baik, gitu ya. Tidak boleh sembarangan, donor-donor ASI itu tidak boleh sembarangan. Para ulama dahulu berbeda pendapat tentang seberapa banyak air susu diminum yang menjadikan terjadinya keharaman. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan batasan susu yang menidurkan. Bayi dari nangis disusui sampai tidur. Nah, itu sah menjadi persusuan. Tapi kalau cuma celup, minum dikit, terus udah, menurut beliau tidak jatuh sebagai sepersusuan, gitu ya. Ini juga menjawab persoalan fikih kontemporer yang kadang-kadang pertanyaannya aneh-aneh. Misalnya, kalau suami tidak sengaja menelan air susu istrinya, apakah kemudian menjadi anak persusuan istrinya? Tentu saja tidak, gitu ya. Karena tadi yang dibatasi oleh fikih adalah susu yang mengenyangkan, dari bayi nangis sampai kemudian dia menjadi tenang, dan ini yang disebut sebagai masuk kategori persusuan. Nah, apakah kemudian menggunakan botol seperti donor ASI itu kan kadang-kadang tidak langsung diminumkan di orangnya, tetapi dengan perantaraan botol. Nah, kalau saya masih tetap demi kehati-hatian berpendapat bahwa ya kalau tadi dari nangis sampai kemudian tenang dan akhirnya tertidur, itu cukup untuk menjadi persusuan, jatuh persusuan. Maka sekali lagi harus dicatat, tidak boleh sembarangan donor-donor ASI. Ini perlu administrasi yang baik supaya nanti jangan sampai terjadi ada pernikahan antar mahram, yang mahram itu karena persusuan itu. Nah, peristiwanya apa yang diceritakan Rasulullah SAW karena pertanyaan Abu Hurairah. Ketika itu Nabi SAW sedang bersama anak-anak yang lain menggembala kambing. Tiba-tiba dia didatangi oleh dua orang yang tinggi, besar, berpakaian putih, rambutnya sangat hitam. Ketika akan didatangi itu, semula dia mendengar ada sebuah suara di langit di atasnya. Ahwa huwa, apakah dia adalah dia? Yang satu menjawab, bala, betul sekali. Kemudian dua sosok ini menjelma di samping Rasulullah SAW, menggamit lengan beliau di kiri dan kanan. Kemudian membawa Muhammad SAW kecil ini ke sebuah mata air. Di mata air itulah Muhammad SAW dibaringkan, kemudian dadanya dibedah. Kemudian ketika dadanya dibedah, salah seorang dari dua orang ini yang ternyata adalah Jibril dan Mikail alaihimassalam, atau dalam penyebutan resminya sebenarnya malaikatnya itu Jibril dan Mikail. Kalau Jibril itu dengan Mikil gitu. Bentuk katanya yang sesuai. Tapi kalau Mikail itu ya bentuk yang sesuai itu Jibril. Tapi kita terlanjur memudahkan lisan karena Jibril itu berat. Ba ketemu ro itu sulit gitu ya buat orang Arab, sehingga kita melafadzkan sebagai Jibril alaihissalam. Aslinya Jibril. Sebagaimana Mikail, Israfil itu kan bentuk katanya IAI. Jibril dan Mikail alaihimassalam menuntun Muhammad SAW, kemudian membaringkannya lalu membedah dadanya. Kemudian dikeluarkanlah jantungnya, qalb.
Saya sekarang cenderung menerjemahkan qalb sebagai jantung. Karena bukan lever, hati itu ada bahasa Arabnya sendiri, bukan qalb. Kalau qalb itu ya yang dikenal ya jantung. Heart bahasa Inggrisnya. Heart itu jantung. Kalau hati lever. Tapi orang Indonesia karena kayaknya lebih romantis hati gitu. Sehingga yang digunakan itu kata hati. Di antara hatimu, hatiku gitu ya. Itu hati. Artinya sebenarnya qalb itu jantung. Dan jantung qalb ini sekarang diketahui mempunyai neurosistem yang berbeda dengan otot-otot manapun di tubuh kita. Jadi dulu orang mengatakan berpikir itu hanya dengan otak. Ternyata jantung juga memiliki sel-sel syaraf yang menunjukkan fungsi-fungsi berpikir. Yang dia menjalankan fungsi-fungsi berpikir. Dalam banyak hal ini hard disk. Prosesornya sini. Karena dia yang kemudian menentukan, memutuskan dari apa-apa yang menjadi pilihan-pilihan. Yang di sini khasanah, ini sistem penyimpanannya di sini. Tetapi decision maker-nya itu di sini biasanya. Itulah kenapa banyak orang tidak nyambung antara ilmu dengan amalnya. Dokter itu ya tahu kalau merokok itu tidak sehat. Tapi dokter yang merokok banyak apa sedikit? Banyak. Karena yang memutuskan bukan otaknya. Kalau otaknya yang memutuskan, pasti dia nggak ngerokok. Kenapa? Karena dia tahu sistemnya itu sudah mensuplai informasi sebanyak-banyaknya tentang bahaya rokok. Tapi karena yang memutuskan adalah hati. Kok hati lagi? Kalau jantung, maka kemudian tidak sinkron antara pengetahuan dengan sikap. Karena dia masih ada variabel-variabel lain. Ketika kemudian qalb, jantung ini memutuskan sesuatu. Nah, dibedah, kemudian dikeluarkan qalbnya, dikeluarkan jantungnya. Kemudian jantung ini pun dibersihkan. Akhrij minha, keluarkan dari dalamnya al-ghil wal hasad. Malaikat Jibril mengatakan kepada Mikail alaihi salam, keluarkan al-ghil dan al-hasad dari dalam jantung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu al-ghil wal hasad? Al-ghil itu perasaan baperan, gampang tersinggung, gampang sakit hati, dendam, nyesek, itu namanya al-ghil. Maka dalam doa kita, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan jangan dijadikan di hati kami ya Allah rasa ghil, nyesek, sempit, sesek, terluka, dendam, baperan kepada sesama mukmin. Itu permohonan kita. Dan itu bagian dari salamatus sadr, kebersihan hati kita. Kelapangan dada kita itu adalah ketika dibersihkan dari al-ghil. Yang kedua wal hasad, dan bersihkan dari dengki. Dengki itu ketika membandingkan diri dengan orang lain dan tidak menyukai nikmat yang dianugerahkan kepada orang lain dan tampaknya tidak dianugerahkan kepada dirinya. Tentu saja ada banyak tingkatan dengki sampai upaya-upaya untuk melenyapkan nikmat yang kemudian dirasakan oleh orang lain, itu ada. Tapi intinya al-ghil wal hasad ini yang dibersihkan dari jantung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibit-bibit yang bisa menumbuhkan al-ghil wal hasad. Kita sangat memahami sebagai seorang anak yatim itu rentan kemudian untuk tumbuh namanya al-ghil wal hasad. Al-ghil, baperan, nyesek, kurang di bapak, gitu kan. Jadi misalnya dia
diperlakukan tidak adil karena dia tidak punya bapak, maka itu akan menjadi ghil. Karena tidak ada yang membelanya, karena tidak ada yang kemudian menjadi sandarannya, tumpuannya di dalam pergaulan. Ke anak-anak yatim yang cenderung diperlakukan tidak adil, itu bisa menumbuhkan ghil di hatinya, baperan, dendam, gampang sakit hati, sensitif gitu ya. Ini bisa terjadi. Makanya pada Muhammad SAW Allah perintahkan malaikat keluarkan ghil, keluarkan rasa gampang tersinggung, baperan, nyesek, sakit hati, dendam dari dalam hatinya. Yang kedua hasad. Namanya anak yatim, liyane digendong bapake daerah nasi gendong, liyane ditukokke mobil-mobilan, ndak ada yang beliin dia gitu ya. Yang lain dimanjakan oleh orang tuanya dengan berbagai fasilitas, sementara dia tidak mendapatkan semua itu. Maka kondisi anak yatim rentan untuk kemudian terkena penyakit hasad, dengki kepada apa yang diterima oleh orang lain. Nah, ini juga yang dibersihkan dari dada Muhammad SAW oleh kedua malaikat ini. Bersih. Salamatus sadr. Itulah kenapa Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Salah satu cara Allah melapangkan dada Rasulullah SAW adalah ketika dua malaikat ini diutus untuk melakukan pembedahan kepada beliau dan membersihkan jantungnya dari al-ghil wal hasad. Dan Rasulullah mengalami 2 kali pembedahan. Pembedahan yang kedua menjelang Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi SAW dibedah dadanya oleh malaikat Jibril dan Mikail alaihissalam, kemudian dibersihkan jantungnya ini dari al-khauf wal hazan. Jadi ketika dewasa di usia 51 Rasulullah mengalami Isra wal Mi'raj, itu yang dibersihkan bukan al-ghil wal hasad, tetapi al-khauf, kekhawatiran tentang masa depan, wal hazan, dan kesedihan tentang apa yang beliau alami. Kita tahu itu tahun Amul Huzn, tahun kesedihan. Khadijah wafat, Abu Thalib meninggal, pemboikotan di Syi'ib Abi Thalib, penyiksaan-penyiksaan Quraisy kepada para sahabat semakin hebat, jumlah yang masuk Islam sudah sulit diharapkan bertambah. Di kota Mekah seakan-akan semua pintu dakwah sudah tertutup, peluang-peluang dakwah sudah tidak ada. Ini yang kemudian dialami oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-11 Bi'sah ini. Sehingga dibersihkan dari dalam dada beliau al-khauf, ojo wedi tentang masa depan, meskipun gak ada Abu Thalib, meskipun gak ada Khadijah. Jangan sedih tentang masa lalu meskipun kamu mengalami berbagai macam kepahitan dan penderitaan. Itu yang dibersihkan di usia beliau ke-51. Sementara di waktu kecil tadi beliau dibersihkan dari al-ghil wal hasad. Nah, ikhwan dan akhwat yang muliakan Allah, ini pelajaran bagi kita. Kalau mau menjadi orang yang paling bahagia, ini 4 ini juga harus kita bersihkan dari diri kita. 4 perkara ini kalau bisa kita singkirkan dari dalam hati kita, kalau kita mau menjadi orang yang Alam nasrah laka sadrak, dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, al-ghil, jangan suka baperan, gampang dendam, sakit hati, tersinggung. Yang kedua al-hasad, jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain dalam nikmat-nikmat yang diberikan Allah, karena memang tidak ada yang sempurna. Kata orang Jawa, urip iku wang sinawang. Betul kok. Kita ngelihat orang lain kayaknya lebih enak, padahal kalau menjalani betul ya kita belum tentu kuat gitu ya. Ada guyonan dulu, mertua saya ketika nemenin kami persalinan, istri saya melahirkan, itu dokternya datang visit, kemudian dia komentar, wah bu dokter ini enak ya, sudah dokter spesialis, punya klinik sendiri, wes bejok. Kata dokternya itu kan bapak. Wong saya itu katanya kerja nyari uang pak, tapi kadang-kadang mau makan aja nggak sempet. Baru nyendok sesendok sudah ditelepon, bu ada yang mau lahir. Lari saya kejar pak, kemudian saya tolong kelahiran.
Memangnya kalau habis nolong kelahiran lihat darah tumpah-tumpah banyak begitu, makan masih kolu, Pak. Jadi biasanya mau makan aja belum sempat sudah harus nolong kelahiran, habis nolong kelahiran apa kemudian masih tega makan? Enggak bisa. Gitu. Jadi ya urip iku wang sinawang. Apa yang kita lihat kayak enak belum tentu enak. Jenengan yang jalan kaki ngelihat orang yang naik sepeda itu kayaknya lebih enak. Yang naik sepeda ngelihat orang yang naik motor kayaknya enak. Yang naik motor ngelihat orang yang pakai mobil kayaknya enak. Tapi saya ngerasake ya janjane ya biasa wae. Kalau tidak bersyukur kepada Allah ya tidak akan terasa enak. Yang mobilnya Pajero panas jobo jero. Kadang ngeluh lihat mobil yang ngeleses gitu ya sampai nggak ada suaranya gitu. Dia nggak tahu bahwa di mobil yang nggak ada suaranya itu di dalam kedap suara ada seorang menangis, sapu tangannya basah oleh air mata. Kan nggak tahu aja, nggak tahu saja. Padahal di mobil yang panas jobon jero itu malah ceria, anak-anaknya lompat-lompatan dari depan ke belakang, ngelundung-ngelundung ke jeruk nang ngisor gitu ya, telusup-telusup di bawah jok, masya Allah. Jadi al-ghil al-hasad hilangkan. Yang ketiga adalah al-khauf. Gak usah khawatir tentang besok, wong kita masih di hari ini kok. Boleh khawatir tentang besok kalau sudah sampai besok. Tapi kalau sudah besok itu kan hari ini ya enggak. Ya gak usah khawatir lagi. Setiap hari ada rezekinya. Kayak Khalil Kasingan itu. Ada ceritanya istrinya pokoknya diberi nafkah ya untuk hari ini. Bu, belanja kan. Nggih, benjing Pak, wong baru hari ini kok mau belanja buat besok. Hari ini ya hari ini. Enggak usah mikirkan besok. Besok ada rezekinya sendiri. Kalau ngasih uang belanja untuk istrinya harian. Satu saat pesantren mau ada acara, banyak orang yang kemudian nyumbang, bawain beras, bawain berbagai sayur mayur macam-macam dibawa ke pondok. Pak Kiai itu risih kalau ada simpenan, ada ayam, ada beras di dapur. Tanya sama santri, iki apa iki? Ayam kalian beras Pak Kiai. Kok neng kene dumke? Didum, dibagi-bagi ke tetangga, habis. Istrinya tanya pulang, loh Pak, beras sama ayam pada di mana Pak? Terus yo tak bagi-bagi, masa beras sama ayam kok ditumpuk di rumah, marai ora berkah, bu. Loh itu buat acara besok. Terus besok gimana? Wong acaranya besok kok kamu pusing sekarang? Tenang wae toh, sesuk ki ana rezekine gitu. Masya Allah ya, orang yang bisa seperti ini bahagia sekali gitu. Tanpa khauf sama sekali, la khaufun alaihim. Sesok ya sesok, oh saiki kita baru hari ini kok sudah mikirkan besok. Ya ngopo mikir ke rezeki barang, rezeki itu sing paling Gusti Allah. Men sing mikirke men Gusti Allah. Awake dhewe iki rasah mikirke jero-jero gitu. Masya Allah. Khauf. Dan yang hazan, sedih. Lah ngopo sing wingi disedih? Wis lunga. Segala sesuatu yang pergi itu berarti ada yang akan datang. Segala sesuatu yang diambil berarti ada yang akan diganti. Segala sesuatu yang kemudian ditunda berarti akan ada yang lebih tepat waktunya. Pas pokoknya semuanya. Nah, kemudian malaikat dua ini berkata kepada temannya, adkhil alaihi ar-ra'fah wa rahmah. Ketika al-ghil wal hasad sudah dikeluarkan dari dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan adkhil alaihi ar-ra'fah wa rahmah. Masukkan ke dalam dadanya Muhammad, ke jantungnya Muhammad ini ar-ra'fah, kelembutan, wa rahmah, dan kasih sayang. Ya, Rasulullah ini nantinya akan diberi sifat oleh Allah Raufur Rahim, lembut dan penuh kasih sayang, karena sudah dihilangkan maka diisi. Ini kalau istilahnya Imam Al-Ghazali, takhalli kemudian tajalli.
Kalau kita ini mau memperbaiki diri kita, ya pertama-tama sifat-sifat buruknya dibersihkan, dihilangkan, kemudian diisi dengan sifat-sifat baik. Kalau mau mengisi diri kita ini dengan ketaatan, ya pertama dosa-dosanya ditaubati, ditazkiyah, dibersihkan, kemudian diisi dengan yang baik-baik. Kemarin kita pernah menyebut, ya istighfar dilazimkan, kemudian diiringi dengan salawat. Istighfar itu laundry, salawat itu parfum, gitu. Bagaimana ada takhalli dibersihkan, kemudian ada tajalli diisi dengan yang baik-baik. Nah, sama dengan Muhammad SAW kecil tadi, dibersihkan dari dalam dadanya al-ghil wal hasad, kemudian dimasukkan ke dalam dadanya ar-ra'fah war-rahmah. Orang ternyata tidak akan bisa menjadi seorang yang lembut dan penyayang kalau dia punya ghil dan hasad. Ini kesimpulannya. Tidak mungkin berkumpul dalam hati seseorang, dalam jantung seseorang, dalam qalb seseorang, dalam heartnya seseorang, antara ghil dan hasad kok ngumpul dengan ra'fah dan rahmah, nggak mungkin. Kalau ra'fah itu temannya rahmah, kalau ghil ya temannya hasad. Kalau kita mau masukkan yang baik, ar-ra'fah war-rahmah, maka tetap harus dikeluarkan yang namanya al-ghil wal hasad. Maka kita kadang ketemu ada seorang mukmin, keimanannya dia faham, keislamannya dia baik, tetapi kok tidak bisa punya ra'fah dan rahmah, kok tidak bisa memiliki kelembutan dan kasih sayang. Barangkali ada al-ghil wal hasad yang masih bersarang di dalam dadanya. Yo, isi gampang baperan, isi gampang loro hati, isi gampang dendam, isi gampang tersinggung, gitu ya. Itu sulit untuk menjadi orang yang punya kelembutan. Demikian pula orang yang gampang dengki, gampang iri, melihat orang lain sukses, melihat orang lain dapat sesuatu, melihat orang lain dapat nikmat, ya yahsudu, dia hasud, dia dengki kepada yang bersangkutan, maka dia juga tidak akan bisa menjadi seorang yang penyayang. Ya gimana bisa nyayangi, mau orang lain dianggap saingan. Sayang sama saing itu nggak bisa ketemu. Karena orang lain dianggap saingan mendapat nikmat Allah, rumangsane nikmat Allah ini terbatas. Nek kae entuk njak aku ra entuk gitu. Itu kan orang yang kemudian sebenarnya berburuk sangka kepada Allah. Mengira bahwa nikmatnya Allah itu terbatas, sehingga nek kae dikai aku njur ora entuk, kan gitu. Padahal rahmat Allah itu luas, sehingga dia tidak perlu khawatir. Kalau orang lain dapat nikmat, oh indah kalau dia itu ikut seneng. Masya Allah, daerah remen, daerah bingah, jenengan bidal haji tahun ngajeng, nyuwun tulung kula didongakno nggih. Sing mriku nggih mugi-mugi cepet nyusul. Kan gitu, ikut seneng. Haji ta jenengan. Janjane nek dilihat-lihat ya pantesan kula sing haji timbang jenengan. Ini kan sudah jadi rusak gitu ya di dalam hati. Nah, ya, inilah yang dibersihkan dari dada seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, pada umur Muhammad SAW kelima menjelang keenam, maka sesuai janji Halimah mengantarkan Muhammad SAW kembali ke Mekah. Tangis-tangisan, Masya Allah ya. Tapi Halimah tuh Sa'diyah dikaruniai umur panjang sampai ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Halimah masih hidup dan kemudian bahkan dia termasuk yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, anugerah berkah luar biasa. Nyusoni Nabi ketika kecil, ketika dewasa Nabi kemudian berdakwah, dia menjadi pengikut dan pendukung setia dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama ibunya ternyata Nabi SAW tidak dikaruniai waktu cukup lama untuk bermanja-manja, untuk bersayang-sayang dengan ibunya. Pada suatu hari ibunya mengajak Muhammad SAW untuk berziarah, dikenalkan dengan ayahandanya Abdullah yang dimakamkan di Yasrib, di tempat neneknya Abdullah, nenek buyut Rasulullah, Salma, ibunda dari Abdul Muthalib yang orang Yasrib. Maka kemudian dibiayai oleh Abdul Muthalib, berangkatlah
Muhammad SAW bersama ibunya Aminah disertai seorang budak namanya Ummu Aiman dan disertai wak beliau Haris bin Abdul Muthalib, diantar ke Yasrib yang waktu itu tentu saja belum bernama Madinah. Selesai berziarah di makam ayahandanya, dan Aminah menceritakan kepada Muhammad SAW kecil tentang kebaikan-kebaikan ayahnya dan keutamaan-keutamaan keluarganya. Maka rombongan ini pun berangkat kembali ke kota Makkah. Sampai di desa Abwa di luar kota Madinah, Aminah jatuh sakit dan kemudian tidak lama kemudian Aminah wafat dan kemudian dimakamkan di Abwa di luar kota Madinah. Sehingga Muhammad SAW di usia 6 tahun itu sudah berada dalam keadaan yatim dan piatu. Yatim piatu dipangku oleh Ummu Aiman untuk pulang ke kota Makkah, diserahkan kepada kakek beliau Abdul Muthalib. 2 tahun bersama kakeknya hidup di dalam bimbingan seorang pemimpin besar Mekah. Maka Muhammad SAW senantiasa hadir di majelis-majelisnya Abdul Muthalib bersama para pemimpin, menyerap berbagai macam pelajaran dan kebijaksanaan, menyimak berbagai macam ilmu dan juga hikmah yang mengalir dari pembahasan-pembahasan persoalan-persoalan kota Mekah. Jadi ini luar biasa, usia 6 sampai 8 ini adalah usia pembelajaran yang luar biasa bagi Muhammad. Karena Abdul Muthalib seorang tokoh yang adil, amanah, disegani, dihormati oleh kaumnya, sehingga dia belajar begitu banyak dari kakeknya Abdul Muthalib. Sampai akhirnya di usia 8 tahun Abdul Muthalib wafat dan Muhammad SAW diserahkan oleh Abdul Muthalib kepada salah seorang pamannya. Ternyata dipilih bukan yang paling kaya, bukan yang paling berpengaruh, bukan yang paling terkenal. Kalau yang paling terkenal Abu Lahab, kalau yang paling kaya Abbas, kalau yang paling berpengaruh Al-Haris bin Abdul Muthalib. Tapi ternyata dipilihkan Abu Thalib, yang paling miskin di antara Abdul Muthalib, tetapi dikenal dengan kedermawanan dan kebaikan. Jadi kalau nitipkan anak ke guru itu milih guru yang akhlaknya paling mulia, jangan ke sekolah yang fasilitasnya paling wah. Jadi karakter guru lebih penting daripada bangunan fisiknya. Ini pelajarannya. InsyaAllah akan kita lanjutkan kehidupan Muhammad SAW bersama Abu Thalib pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.